Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. 5 berita utama sepanjang pekan lalu menunjukkan dinamika besar di sektor korporasi, teknologi, energi, dan investasi nasional. Mulai dari rights issue jumbo saham berkode INET untuk mempercepat pembangunan jaringan digital. Kemudian ada kontrak raksasa antara Zyrex dengan Kemendikbudrismen hingga perombakan manajemen Bumi yang membuat struktur perseroan menjadi lebih ramping. Berbagai perkembangan tersebut menegaskan upaya emiten yang memperkuat fundamental di tengah persaingan yang kian ketat. Di sisi makro, pemerintah melaporkan lonjakan realisasi investasi di sektor hilirisasi yang telah menembus angka 431 triliun rupiah berkat larangan ekspor bahan mentah. Sementara itu, momentum transisi energi global terus menguat dan menjadikan energi terbarukan sebagai sektor yang paling prospektif dengan sorotan analis yang tertuju pada saham-saham EBT seperti PGEO. Kombinasi kelima berita ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia kini sedang melaju agresif menuju digitalisasi, industrialisasi, dan energi bersih. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler sepekan lalu untuk Anda. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, rights issue jadi katalis, INET diproyeksi masuk fase pertumbuhan eksponensial. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET bersiap melakukan rights issue. Nilainya jumbo sebesar 32 triliun rupiah. Ini untuk memperkuat ekspansi jaringan digital nasional mereka. Aksi korporasi ini akan mendanai pembangunan 2 juta home pass berbasis Wi-Fi 7 di Bali dan Lombok melalui GPI, membayar IRU kabel laut yang Rising 8 lewat PFI serta mempercepat proyek FTTH Jawa oleh EIB. Pemegang saham pengendali telah berkomitmen menyerap seluruh haknya. Pintrako Sekuritas menilai INET memasuki fase pertumbuhan eksponensial berkat sinergi 3 anak usahanya yang terintegrasi dengan ekosistem Wi-Fi IG. Proyeksi kinerja menunjukkan pendapatan berpotensi tumbuh dengan CAGR sebesar 233% hingga 2028. Ini didorong berbagai lini bisnis, mulai dari kabel laut, kontraktor FTTH hingga proyek Wi-Fi 7 di Bali, Lombok, yang berpotensi tumbuh di atas 70%. Dari sisi profitabilitas, margin laba kotor diperkirakan melonjak menjadi 53% pada tahun depan, sementara laba bersih diproyeksikan mencapai 372 miliar rupiah. Pintrako menetapkan rekomendasi buy untuk target harga Rp600 per saham dan menilai saham INET masih undervalued meski tetap terdapat risiko seperti potensi keterlambatan proyek dan penetrasi pelanggan yang lebih lambat dari perkiraan semula. Berita kedua, dapat pesanan 120.000 laptop Zyrex dengan kode ZYRX, kantongi kontrak 790 miliar dari Kemendikbudrismen. PT Zyrex Sindo Mandiri Buana atau ZYRX menerima pesanan 120.358 unit laptop senilai 793 miliar rupiah dari Kemendikbudrismen untuk kebutuhan pengadaan peralatan TIK nasional. Manajemen menyebut pesanan jumbo ini akan memperkuat arus kas yang masuk secara bertahap dan menjadi katalis kinerja pendapatan perusahaan. Untuk memenuhi pesanan tersebut, Zyrex akan meningkatkan kapasitas produksi melalui penyesuaian jadwal manufaktur, penguatan rantai pasokan, serta penambahan tenaga kerja. Perseroan juga menegaskan bahwa transaksi akan dilakukan sesuai ketentuan pengadaan pemerintah, termasuk standar kualitas, sertifikasi, dan audit platform e-katalog V6. Kinerja Zyrex sendiri menunjukkan tren yang cukup positif dengan mencatatkan laba bersih di kuartal 3 2025 sebesar 692,1 juta rupiah. Angka ini naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Manajemen menyebut kontrak raksasa ini akan berpotensi memperkuat posisi Zyrex sebagai produsen TIK nasional dan meningkatkan stabilitas siklus bisnis ke depan. Berita ketiga, 2 direktur dan 1 komisaris mundur. Ini susunan
terbaru manajemen Bumi. PT Bumi Resource Tbk atau Bumi melakukan perombakan jajaran manajemen melalui RUU PSLB pada 19 November yang lalu. Dua direktur yakni Ashok Mitra dan Yingbin Yan-hee serta satu komisaris yakni Jinping Man resmi mengundurkan diri. Ashok akan digantikan oleh Christopher Fong, sementara posisi Yingbin dan Jinping tidak akan diisi kembali. Christopher Fong menjadi satu-satunya pejabat baru yang masuk dalam jajaran direksi. Sosok asal Australia itu memiliki pengalaman mendalam dalam hubungan kelembagaan dengan berbagai badan internasional, termasuk USAID, DAI, dan Komisi Eropa. Dengan pengurangan jumlah pejabat itu, struktur manajemen Bumi kini lebih ramping, meski tetap menjadi salah satu yang paling gemuk di Bursa Efek Indonesia. Setelah perubahan tersebut, Bumi kini memiliki 7 komisaris dan 12 direktur. Susunan lengkap mencakup nama-nama seperti Syarif Cicip Sutarjo sebagai Presiden Komisaris, serta Adhika Nuraga Bakri sebagai Presiden Direktur. Manajemen berharap struktur baru dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di tengah tantangan industri batu bara. Berita keempat, investasi hilirisasi tembus 431 triliun imbas larangan ekspor bahan mentah. Realisasi investasi hilirisasi mencapai 431,4 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025. Angka ini tumbuh 58,1% secara tahunan. Kenaikan ini didorong oleh larangan ekspor bahan mentah dan kewajiban pengolahan domestik. Pemerintah menegaskan hilirisasi kini menjadi fondasi utama transformasi ekonomi, mencakup 28 komoditas dalam 8 kelompok prioritas. Investasi terbesar berasal dari sektor mineral, disusul kemudian perkebunan, minyak dan gas bumi, dan perikanan. Pemerintah mempercepat pengembangan rantai pasok nikel, bauksit, tembaga, hingga timah. Berbagai proyek strategis seperti SGAR Fase 1 di Mempawah, kemudian pengembangan baterai kendaraan listrik oleh Inco, hingga penguatan smelter tembaga Freeport menjadi bagian dari agenda besar industrialisasi nasional. Proyeksi pemerintah menunjukkan hilirisasi dapat menciptakan nilai tambah sebesar 235,9 miliar dolar Amerika Serikat hingga 2040, dengan potensi ekspor kumulatif mencapai 857 miliar dolar Amerika Serikat dan lebih dari 3 juta lapangan kerja. Namun, pemerintah juga mengingatkan risiko overcapacity jika pembangunan smelter tidak dikendalikan secara tepat. Berita kelima, bedah arah baru energi bersih, analis soroti saham-saham ini. Percepatan transisi energi global menuju pengembangan energi terbarukan mendapat momentum besar. Ini didorong oleh biaya teknologi yang semakin murah dan komitmen kebijakan dari Amerika Serikat, Eropa, hingga Asia. Tambahan kapasitas energi hijau diperkirakan mencapai 4.600 gigawatt pada 2030. Mayoritas akan berasal dari tenaga surya dan angin. Di Indonesia, arah kebijakan semakin jelas setelah rilis RUPTL periode 2025 hingga 2034 yang menargetkan pembangunan pembangkit baru sebesar 52,8 gigawatt dan transisi hampir mencapai 48.000 km sirkuit. Pemerintah menargetkan 75% pembangkit baru akan berasal dari EBT, termasuk panas bumi, tenaga air, tenaga matahari, dan sistem berbasis baterai. Adapun pendanaan transisi energi diperkuat lewat skema JETP senilai 21,4 miliar dolar Amerika Serikat. MNC Sekuritas mempertahankan rekomendasi overweight untuk sektor energi terbarukan dan menilai prospeknya solid dengan rencana ekspansi 6 hingga 7 gigawatt per tahun. Untuk PGEO, MNC memberi rekomendasi buy dengan target harga Rp1.705 per saham dan menilai valuasi PE dan PVB saat ini masih menarik dan didukung oleh pipeline proyek panas bumi nasional yang cukup besar. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.